Halo teman-teman, kembali lagi di channel Setia Wisnu. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat daftar isi yang rapi tanpa harus mengetik titik-titik ini secara manual. Kalau pakai manual kan sungguh capek ya. Misalnya seperti ini. Titik-titik. Nah, ini kan agak memakan waktu yang cukup lama. Sudah gitu kita harus meluruskannya dulu, diluruskan seperti apa dan bagaimana. Oke. Nah, saya akan berbagi bagaimana cara membuat titik-titik ini secara otomatis ada di daftar isi teman-teman. Oke. Nah, saya sudah membuat lembar kerja yang baru. Oke. Nah, namun sebelum kita membuat lembar kerja yang baru atau sebelum kita mulai, kita harus pastikan teman-teman bahwa di Microsoft Word teman-teman itu sudah ada rulernya atau penggaris. Oke, sudah ada penggaris, sudah tampil seperti ini. Oke, apabila belum tampil, teman-teman bisa menampilkannya dengan cara klik menu view ini di atas. Oke, selanjutnya teman-teman cari di sini ruler. Oke, kalau misalnya teman-teman rulernya belum tampil, belum muncul, teman-teman bisa ke view lalu klik rulernya di checklist ya. Nah, ini akan muncul. Oke. Ketika sudah muncul penggarisnya, yang harus teman-teman lakukan adalah memastikan bahwa penggaris atau ruler teman-teman yang ada di Microsoft Word teman-teman satuannya sudah sentimeter. Oke, bukan inci, bukan milimeter. Caranya bagaimana? Caranya kita klik file, lalu teman-teman klik option, selanjutnya teman-teman klik advance. Nah, di sini teman-teman coba scroll ke bawah, cari menu display. Nah, ini dia sudah ada. Lalu teman-teman lihat di sini ada show measurement in units of. Nah, di sini teman-teman ganti ya, kebetulan saya sudah sentimeter ya. Kalau teman-teman masih inci atau masih milimeter, teman-teman ubah jadi sentimeter, lalu klik OK. Nah, oke. Ini sudah ya, ini memang settingannya sudah sentimeter. Oke. Selanjutnya apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman perlu mengketik dulu subjudul atau judul setiap halamannya. Ya, seperti yang sudah saya lakukan. Di sini saya contohkan sedikit aja, dimulai dari kata pengantar sampai terakhir lampiran. Apabila teman-teman sudah mengetiknya, yang harus teman-teman lakukan adalah memblok ya, memblok dimulai dari judul yang pertama kata pengantar sampai lampiran, sampai yang akhir lah ya. Nah, ketika sudah, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman coba lihat di menu alignment ya namanya. Mudah-mudahan tidak salah. Nah, di sini ada di pojok kiri samping atau atasnya penggaris. Nah, ini teman-teman bisa rubah ya. Nah, ini bisa rubah teman-teman. Yang kita butuhkan ada 3 ya. Yang pertama yang kita butuhkan ini left tab. Lalu ini ada center tab dan yang terakhir ada right tab. Oke. 3 alignment itu yang akan kita pakai dalam membuat daftar isi kali ini. Oke. Nah, caranya, ini udah ada nih ya, ini sudah ada. Coba saya hilangkan ya, saya coba hilangkan biar kita sama-sama belajar dari awal. Oke, caranya kita pakai yang left tab dulu. Left tab ini kita taruh di mana? Left tab ini kita taruh di paling kiri ya. Gunanya untuk apa? Gunanya mau kita mulai dari mana sih titik-titik itu tadi ya. Titik-titik ini mau kita mulai dari mana? Oke, mau kita mulai dari mana? Oke, nah mau mulai dari mana? Caranya kita lihat dari judul yang kita tuliskan ini, itu yang paling pendek yang mana? Nah, kalau kita lihat kan di sini rumusan masalah ini paling panjang ya. Dia sampai 5 cm kurang lebih ya. 4 sampai 5 cm. Nah, yang paling latar belakang atau daftar gambar nih, daftar gambar mungkin sekitar 3 cm kalau kita tarik garis lurus ya.
Nah, selanjutnya kalau kita lihat yang paling pendek mungkin di daftar isi lampiran, yang paling pendek lampiran ya. Kalau kita lihat lampiran ini berkisar antara 1 sampai 2 cm. Nah, kita ambil mundur ya. Kita ambil mundur di kisaran 1 cm ya. Jangan ditaruh paling depan atau di 7. Bisa nggak sih di 7? Bisa juga. Tapi nanti titik-titiknya itu akan dimulai dari 7 cm ini gitu ya. Jadi kita mulai dari yang kita cari yang paling pendek lampiran, nah kita tarik ke belakang di angka 1 cm. Oke, selanjutnya kalau tadi left tab itu dimulai dari mana titik-titiknya. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya kita rubah nih alignmentnya, yang tadi left tab sudah kita ganti jadi center tab. Ya, lambangnya jadi seperti ini. Oke, kalau teman-teman ya. Jadi lambangnya seperti ini, center tab. Nah, center tab ini kita taruh di mana? Center tab ini perlu kita ketahui, center tab itu nanti berfungsi untuk eh, titik-titiknya itu ya akan berhenti atau stop di mana? Akan kita hentikan di mana? Sebagai contoh, misalnya saya mau taruh titik-titiknya berhenti di 13 cm. Oke, nanti ketika kita buat garis atau kita buat titik-titiknya, itu akan berhenti di 13 cm. Oke, nanti kita akan coba lihat hasilnya. Selanjutnya, left tab sudah, center tab sudah, kita masuk ke right tab. Right tab itu gunanya buat apa? Right tab itu gunanya untuk biasanya kan kalau di daftar isi, nah di sini ada halamannya kan? Ya, ada halamannya. Nah, right tab itu memberikan kita ruang di mana kita akan menuliskan halamannya. Oke. Nah, di sini saya buat di 15 cm. Nah, kita buat yang baru, kita taruh di angka 14 cm aja ya, atau 14,5 ya. Sudah jadi ya. Left tab sudah, center tab sudah, terus right tabnya sudah. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita klik menu home. Nah, di sini ada menu paragraf. Kita klik paragraf yang tanda panah ke bawah. Oke, lalu kita klik tabs. Nah, di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, alignment-nya. Alignment-nya itu kita pilih center. Ini maksudnya apa? Ya, menu alignment center. Ya, maksudnya tab stop positionnya nanti di angka 13. Lalu kita mau buatnya titik-titik tadi kan ya. Titik-titik itu di nomor 2. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, sudah selesai untuk kita membuat titik-titik secara otomatis. Oke, kita coba praktekkan dari mulai kata pengantar. Kita klik di keyboard kalian tombol tab. Nah, dia akan muncul. Ketika kita tap sekali, dia akan membuat garis dan berhenti di pas 13 cm. Oke. Tab berikutnya itu berhenti di 14 cm untuk menuliskan halamannya. Biasanya kata pengantar itu halaman 1 Romawi ya. Oke, kita coba. Daftar isi misalnya selanjutnya ya. Kita klik tab sekali. Oke, di keyboard kalian atau di keyboard teman-teman. Nanti dia berhenti di angka 13, kita tap yang kedua, nanti berhenti di angka 14,5. Nah, kita input atau kita masukkan halamannya, kita coba bagi contoh halaman 2 Romawi, daftar lampiran, oke, daftar gambar, tab, masukkan halamannya, bab 1 penurunan tab, halaman 1, misalnya latar belakang, kita tab, misalnya halaman 2, rumusan masalah tab, 3, tujuan, 4, kajian teori tab, 5, dan seterusnya. Oke. Nah, sudah selesai ya, teman-teman. Jadi, begitu cara membuat daftar isi agar garis yang kita bentuk itu tersusun dengan rapi ya, tanpa perlu kita mengira-ngira, jadi sudah otomatis ada. Oke. Mungkin next ke depannya saya akan mau coba membuat tutorial bagaimana membuat daftar isi yang lebih
mudah lagi dengan memanfaatkan menu yang ada di sini ya. Tapi itu nanti next video. Untuk saat ini yang saya ingin tampilkan adalah seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dan bye-bye.